Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Untuk hari ini absen dahulu ya. Yang pertama Mas Lana Hadir. Yang kedua Mbak Suci Hadiroh. Nomor 3 Mbak Tias Hadiroh. Mas Fadil Hadir. Mbak Salsa Hadiroh. Mbak Ziza. Hadiroh. Semua hadir ya? Ye. Sehat? Sehat. Kita lanjutkan materi hari ini. Hari ini pelajaran Ahidah Akhlak, membahas tentang akhlak terpuji, akhlak bertamu. Akan menjelaskan akhlak bertamu. Akhlak bertamu. Siapa yang tahu bertamu itu apa sih? Bertamu adalah berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Ya. Bertamu itu berkunjung ke rumah orang lain dalam apa? Dalam rangka silaturahmi. Itu bertamu menurut dalam bahasa Indonesianya. Arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertamu itu berkunjung dalam rangka mempererat silaturahmi. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dalam istilahnya bertamu ialah merupakan kegiatan atau mengunjungi rumah sahabat, teman, kerabat, atau keluarga atau orang lain dengan tujuan menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan lain dalam rangka menciptakan kebersamaan dan kemaslahatan bersama. Nah, itu yang namanya bertamu. Bertamu tadi apa? Berkunjung, mengunjungi ya. Terus tujuan bertamu. Tujuan bertamu itu sendiri untuk mempererat tali persaudaraan atau bersilaturahmi. Itu tujuannya bertamu. Untuk saling memperkenalkan diri ataupun untuk maksud lain yang belum tentu dipahami oleh kedua belah pihak. Samian contohnya bertamu Mas Lana bertamu ke Mas Fadil, itu untuk menjalin silaturahmi. Ya. Sudah, itu dari pengertian bertamu dan tujuannya bertamu. Terus kita lanjut ke etika bertamu. Loh, apakah bertamu itu ada etikanya? Iya. Bertamu itu harus punya etika. Etika yang pertama, meminta izin masuk ke rumahnya. Kalau kita bertamu ke orang lain, bertamu ke rumahnya orang, pasti kita meminta izin terlebih dahulu untuk kita memasuki rumahnya. Itu yang pertama, meminta izin. Yang kedua, berpakaian yang rapi dan pantas, sopan. Kita bertamu juga harus berpakaian yang sopan. Jangan kok baju yang kotor terus dibuat bertamu, itu tidak boleh. Namanya tidak sopan. Kita bertamu juga harus berpakaian yang sopan, bersih, rapi, pantas. Yang ketiga,
Yang ketiga, memberi isyarat dan salam ketika datang ke rumah. Isyaratnya itu gimana? Waktu kita bertamu, seumpama pintunya masih terkunci atau pintunya bahkan udah terbuka, kita harus mengetok pintu dulu dan memberi salam. Assalamualaikum, biasanya kan gitu waktu pertama kali datang. Terus kalau tidak ada orangnya, ya berarti kita nggak boleh ngintip-ngintip. Seumpama pintunya masih tertutup, kita terus ketok. Kalau udah tidak ada orangnya, kita ya udah pulang lagi. Nggak boleh itu masuk ke dalam sendiri tanpa seizin yang punya rumah. Yang keempat, jangan mengintip ke dalam rumah. Tidak boleh kita mengintip. Seumpamanya rumahnya nggak ada orangnya, nggak ada menjawab, sama sudah ngomong, udah bilang assalamualaikum tapi belum ada yang menjawab, itu tidak boleh kita mengintip-ngintip rumahnya, apalagi sampai masuk ke dalam rumah. Takutnya orangnya tidak ada di rumah. Nanti bisa mengakibatkan kita itu bisa dicurigai mencuri, soalnya tidak ada orangnya di rumah. Ya, yang kelima, masuk dan duduk dengan sopan. Ketika sudah assalamualaikum dan orangnya menjawab salam kita dan menerima kita untuk mempersilahkan kita masuk, kita harus masuk dan duduk dengan sopan. Gak boleh itu ya, bertamu itu guyon sana sini. Boleh bercanda tapi harus yang sopan. Duduk juga harus yang sopan. Terus yang keenam, menerima jamuan tuan rumah dengan senang hati. Maksudnya gimana? Kalau sampean bertamu pasti disuguhi kan? Disuguhi atau dijamu sama yang punya rumah, entah dikasih minum atau makanan. Nah itu kita harus menerima dengan senang hati. Nggak boleh kita ngomong makanannya nggak enak tak apa di depan tuan rumah, itu tidak sopan. Terus yang ketujuh, segeralah pulang setelah selesai urusannya. Sama tujuannya bertamu itu apa? Kalau udah selesai segeralah pulang, jangan terlalu lama. Nanti yang punya rumah juga akan terganggu kalau terlalu lama kita bertamu. Seumpama ya, Mbak Tias bertamu ke rumahnya Mbak Salsa untuk meminjam buku pelajaran. Nah kalau urusannya sudah selesai, harus segera pulang agar yang punya rumah juga merasa enak. Tidak mungkin kan yang punya rumah mengusir. Nah, yang bertamu juga harus sadar. Itu etika bertamu. Terus yang kedua, hikmahnya. Hikmah akhlak bertamu. Hikmahnya yang pertama, bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleransi terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan atau tekanan. Nah, maksudnya di sini bertamu yang baik itu dapat menimbulkan sikap toleransi. Sikap toleransinya gimana? Ya kita bisa toleransi kepada orang lain, tidak egois, carpe diem.
Nah, itu yang dimaksud. Yang nomor 2, dengan bertamu seseorang akan mempertemukan perasaan ataupun sesuai sehingga akan terjalin persahabatan atau pertemuan. Nah, dengan bertamu kita akan semakin dekat, semakin akrab. Semakin akrab. Makanya kita akan di situ menemui persamaan-persamaan, cerita-cerita. Pasti kita bertemu kan biasanya cerita-cerita. Aku lo suka ini, aku juga suka ini. Kayak anak zaman sekarang ya, sukanya apa? BTS. Ya kan? Anak-anak muda zaman sekarang sukanya BTS, Korea. Nah itu, dia akan menemukan persamaan. Terus akhirnya menjalin persahabatan. Nah, terus hikmahnya yang ketiga, dengan bertamu seseorang akan melakukan diskusi yang baik, sikap yang sportif, dan elegan terhadap sesama. Dengan bertamu kita juga berdiskusi. Ini pelajaran apa sekarang, pelajaran apa, bisa contohnya seperti itu ya. Dengan bertamu dianggap sebagai sarana yang efektif untuk berdakwah. Nah, berdakwah contohnya gini, samian sekolahnya si Mbak Salsa ini sekolahnya jalur Islam, terus Mbak Tias jalur biasa aja. Maksudnya biasa aja itu kayak SD, SMP, itu kan nggak terlalu banyak pelajaran agamanya. Nah, Mbak Salsa itu jalurnya kayak MI, MTS, Alia, sekolahnya itu gitu. Dan Mbak Salsa tadi ngomong sama Mbak Tias, aku lo sekolah gini. Sekolahku itu banyak pelajaran agama, banyak pelajaran gini. Terus Mbak Tias itu diceritai sama Mbak Salsa seperti itu. Akhirnya Mbak Tias tahu oh sholat itu 5 waktu. Terus berwudu, caranya berwudu itu gimana. Nah, Mbak Tias itu tahu dari Mbak Salsa. Itu namanya juga berdakwah. Itu tadi dari akhlak bertamu ya. Sekarang kita akan membahas akhlak menerima tamu. Tadi kan sudah membahas akhlak bertamu. Sekarang membahas tentang menerima tamu. Nah, sudah sepaket. Akhlak menerima tamu. Ya, pengertiannya. Menerima tamu itu diartikan kedatangan tamu, kedatangan orang yang bertamu. Itu secara bahasa. Artinya kedatangan orang yang bertamu. Itu pengertiannya. Orang yang bertamu, orang yang menerima tamu juga punya etika. Etikanya, dibaca dulu pengertian menerima tamu. Menerima tamu adalah kedatangan orang yang bertamu. Terus dia juga memiliki etika. Orang yang menerima tamu juga memiliki etika. Etika orang menerima tamu.
etika menerima tamu yang pertama, berpakaian yang sopan dan pantas. Jadi kita sebagai tuan rumah juga harus berpakaian yang sopan dan pantas. Jadi ini berkaitan dengan akhlak berpakaian yang kita pelajari kemarin. Harus menutup aurat juga bagi orang muslim. Ya, itu akhlaknya. Harus berpakaian yang sopan dan pantas. Yang nomor 2, menerima tamu dengan sikap yang baik. Kalau ada tamu datang, kita harus menyambutnya dengan baik dan menunjukkan sikap yang baik. Yang baik gimana? Ya silakan masuk. Gitu. Jangan kalau ada tamu terus mukanya nggak suka. Aku nggak suka ditamui sama orang ini. Itu nggak boleh. Terus yang ketiga, menjamu tamu sesuai kemampuan dan tidak perlu menggoda-godakan. Ya, menjamu tamu sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ya, menjamu tamu itu apa? Menyuguhi tamu tadi loh. Kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Kita di rumah punyanya apa? Punyanya teh atau kopi, ya dibuatin seperti itu aja. Nggak usah terlalu mengada-ngadakan. Mengada-ngadakan itu gimana sih? Mengada-ngadakan itu seumpama kita punyanya uang 10.000, tapi kita itu mempunyai ambisi untuk aku harus menyuguhi orang ini dengan makanan yang enak. Contohnya dibelikan bakso atau apa yang harganya melebihi 10.000. Nah, itu mengada-ngadakan. Dalam etika menerima tamu, kita harus menjamu tamu itu dengan seadanya, tapi juga harus pantas. Jangan sampai kita ada tamu tidak diberi apa-apa. Terus yang keempat, antarkan sampai ke pintu halaman jika tamu pulang. Antarkan sampai halaman. Ya. Jika tamu mau pulang, kita harus mengantarkan sampai halaman. Diantarkan keluar sampai halaman. Itu etikanya orang menerima tamu. Terus hikmah dari menerima tamu itu sendiri apa? Menerima tamu sebagai wujud keimanan. Artinya kita itu kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamu, karena orang beriman meyakini bahwa menyambut tamu bagian dari perintah Allah. Ya, maksudnya menerima tamu sebagai wujud keimanan itu artinya kita itu meyakini, semakin kuat iman kita, meyakini bahwa menerima tamu itu perintah dari Allah. Terus tamu itu juga rezeki loh buat kita. Nah, makanya Allah itu memerintahkan kita untuk menerima tamu yang datang. Terus yang kedua, menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Nah, menyambut tamu itu dapat meningkatkan akhlak kita, akhlak yang baik, dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Kalau tamunya bertujuan baik, pasti kita juga akan ikut baik. Bertujuan
bertujuan dan berniat baik. Kita ngapain ke rumahnya si ini ngapain ke rumahnya si itu. Oh, itu maksudnya. Udah, itu pengertian itu tadi menjelaskan tentang akhlak bertamu dan akhlak menerima tamu. Bertamu tadi artinya apa? Berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka mempererat silaturahmi. Iya, bertamu tadi berkunjung ke rumah orang lain dalam rangka silaturahmi untuk menjalin silaturahmi, menjalin persahabatan. Ya, biar semakin erat. Itu pengertian dari bertamu. Terus pengertian menerima tamu adalah kedatangan orang yang bertamu tadi. Udah cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kameranya.